Kau ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan Allah sendiri bituan, Nabi sendiri bituan Allah tunya. Tapi Nabi itu sayang kau orang lantai batu. Sayang kau orang lima kaum. Sayang kau orang Sungai Jambu. Sayang kau orang Sungai Tarap. Sayang kau orang Sungai yang. Jawab Nabi, Assalamu alaina. Keselamatan buat kami. Tahu enggak, Pak? Iya. Wa ala ibadillahis salihin. Tahu enggak, Pak? Tahu. Aja itu sayangnya Nabi, Pak. Itu nang kita ulang-ulang dalam salat, Pak. Orang nang tak salat pabilonya macam itu. Artinya apa? Komunikasinya putus dengan Allah. Itulah orang yang paling rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik patah jo Tanjung Alam, kakida jalan simpang baso. Diredai Allah apa-apa ibu-ibu nanlah menjawab salam. Basamo-samo kita nanti masuk surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran Tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza saluha fasaluha sairu amali wa idza fasada fafasada sairu amali. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Lantai Batu beserta seluruh Bapak pengurus yang telah membangun fisik masjid ini. Dari tahun ke tahun selalu infak, sedekah, wakaf jamaah untuk dibangunkan tidak saja untuk fisik masjid, juga pendidikan anak-anak kita yang telah bertahun-tahun
ada di Masjid Raya Lantai Batu ini. Kita doakan Bapak pengurus ini sehat. Kemudian juga tidak lupa mengadakan kajian-kajian. Ini untuk mengisi rohani, pembangunan fisik dan pembangunan mental. Mudah-mudahan dengan adanya kajian tauhid, kajian fikih, tabligh akbar, dan kajian-kajian penyelenggaraan jenazah, mudah-mudahan tidak ada kita yang buta. Sebab kerap kali kita mendengar, Pak, kalau mai lah ke mandian, kapan lah ke dicabi, tu orang siap teman tak kira jawab. Itu fardu kifayah bagi seluruh orang Islam. Kalau habis orang siap di Lantai Batu, tu ke Pekanbaru dicari lah. Iya kan? Apabila mai ke mandian. Jadi setiap umat Islam bisa memandikan mayat, bisa mengapani mayat, dan bisa mensalatkan mayat. Itu bukan karajo orang siak saja. Alhamdulillah, kajian-kajian khusus ini diadakan oleh pengurus Masjid Raya Lantai Batu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kita hormati Bapak Wali Negari, kalau ada Bapak Wali Jorong, dan orang 5 kaum nan membuat lamang. Tadi kami sudah makan, ambo tangguangi makan seketik karena nampak dia ambo lamang tapai. Kalau di banyak anak nasi, ndak teragu lamang tapai. Lai ndak babaso Ustaz makan, ndak. Cuma donan lupo istri Ustaz Ad, itu taruang. Kalau jari yang lain, alhamdulillah. Bamang ko ambo ndak babaso, sabok sekolah rumah dun sana ambo. Tiuk bulan puaso babuko bersama jo Ustaz Ad. Kalau ambo babaso tu menangisnya. Kok lai sekadar menangis, saya ndak ada nyuir yang lo jo pantun. Pantunnya pantun kampung Ustaz Ad tu lo. Katanya. Payo kumbuh ketinggian. Tampak nandari sari lama. Jalan Gadang ke Pekanbaru, sesimpang kampung Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean buya, nan matah lah kami masak, buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Supaya janyo baco pantun tu, ambo tutu saya makan tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu yang terlibat memasak untuk kami tadi. Ya Allah, masuklah ibu-ibu di Lantai Batu kosadonyo ke dalam serugo ya Allah. Lai lantai dengan ibu masuk neraka. Jangan kurang aja yo. Itu saja. Ya kan? Elok-elok salah para. Mudah-mudahan masuk serugo. Kemudian nan kami hormati segala ketua. Ketua BKMT Kecamatan Limau Kaum, Ketua BKMT Masjid Raya Lantai Batu, kalau ada masjid tetangga, Masjid Ihsan, dan juga Masjid Taqwa Parak Jua, kalau ada yang datang, sebab salamu ambo mengaji di Masjid Raya ko, iko jamaah yang paling rami. Jadi pada tak tiambo ndak orang Lantai Batu ko segera. Iya kan? Itu masjid tetangga. Bulan puasa pun ndak serami ko. Jadi kini itu lo Allah magihan kambo bu. Kamambo pai wirid ko kini itu rami taruh orang datang. Bab itu ada orang ndak ada pernah ke surau jadi rajinnya. Bab itu inyo tapanciang yo wirid di YouTube tu. Malah jo suaro-suaro ambo lah nyo tandoi di orang menengah YouTube. Kalau duduk ambo di lapau makan pak. Nyo cali ape nyo tu nyo cali ambo tu. Cali lo ape balik.
Atau nakik lah. Ya kan? Nakik kau minta foto lah. Biko minta foto lo sadonya kau. Pabilo ka sudah kami kapai ke Padang. Jo laki kalian sana foto deh. Ya kan? Malam kini kita membaca sirah nabawiyah. Sejarah Nabi. Sebab di dalam hadis Nabi memang tak ada ulang tahun. Ulang tahun kelahiran, ya kan? Ulang tahun pernikahan tak ada. Sebab ulang tahun ko menambah awak gaik, tak menambah awak muda. Jadi awak tiap hari ko mengejar kematian. Walaupun kita berdoa diberi juga sehat. Sebenarnya kita mengejar kubur. Itulah hidup kita di dunia ini. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kan? Karena kini bulan Rajab, saya tahu awak dalam sejarah awak masuk ketik dahulu, bulan Rajab tanggal 27 Nabi kan Isra Mi'raj. Katanya ndak boleh diulang tahunkan. Sebab Nabi ndak ada memperingati ulang tahun Isra Mi'raj. Jadi kita tukar judulnya. Tu. Sirah Nabawiyah ketika Nabi diundang ke atas langit menerima perintah salat. Itu judulnya lah. Itu kan tak ulang tahun tu. Untuk sejarah kau diulang. Itu orang batu sangka nan maingian ke orang Minang. Niniak kita katumangguangan duo perpatih nan sabatang. De alui kiliknya tibo de licin cayo mendatang. Kata beliau. Jajak nan tinggal kaditikam. Batang tasanda kadititih. Suri tagunjai kadiuleh. Ragi takambang kaditiru. Di radang-radang memasuk. Dikirai-kirai ke banda. Tetanggo ikan siulamo. Dibilang-bilang diatuk. Dicurai-curai di papah. Dibaca sejarah lama. Kalimo rukun Islam ya bu. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Dari rukun Islam yang 5 itu bapak ibu, syahadat, ya kan? Kemudian puasa, zakat, haji, tu titik ba ujan nenggok ba langau. Dibawa dek malaikat ke Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi ke bawah malaikat Jibril. Nah, kalau salat beda. Nabi yang diundang ke atas ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan yang bernama Burak. Artinya kendaraan tercepat. Burak itu barkun, artinya kilat. Ya kan? Lebih cepat dari cahaya. Itu burak itu. Tapi jangan ibu bayangan kan adanya buat di orang Israeliat. Badannya badan kudo, kepala anak gadis. Anda itu burak tu. Itu karangan orang Israeli. Lihat. Bukan itu. Burak itu binatang yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, peristiwa perjalanan Nabi itu yang ditemani oleh Jibril, 2 istilahnya. Pertama perjalanan horizontal. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua perjalanan vertikal. Dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sampai ke langit yang ke-7. Itu perjalanan vertikal namanya. Yang membuat orang dari beriman kafir, dari percaya jadi tidak percaya, banyak berubah keimanan, bergeser akidah, ya kan? Tidak percaya, itu setelah Nabi menceritakan peristiwa itu. Yang pertama membenarkan adalah sahabat beliau yang bernama Abdullah.
Karena Abdullah ini punya anak gadis cantik, maka orang Arab menamakan bapak itu Abu. Karena dia punya anak perawan cantik namanya Aisyah, dia anak gadis perawan, maka disebut orang Abdullah itu Abu Bakar. Bapak si perawan cantik. Ambo ko amu halo serupa itu ndak ristawardi di mbah le. Abu Zukriyah. Sabo anak mo padusi nangadang namanya Zukriyah. Ya kan? Pi orang awak kan ndak babiason itu doh. Nah, malah orang awak kaum muslimin para jemaah masari orang kalau membawa suami kan ku ndak bauda, ku ndak baju, ku ndak bauan. Orang awak ko kamu dangain dua mo ndak orang lain. Kalau lah masak nasi tu, oi makan lain je. Inda ado biaya ko bauda kaya hambot. Pai barale ayah hambo la tibo di mensaji ihsan doa alio si koyor. Biaya samo lah yo pak den tu jalan maleh den. Di kecil ndak ketujuh dia lewat nak lewat 9. Ni bapak ibu. Jadi orang dahulu tu rasa malunya tinggi walaupun nyolah suami istri. Turang dahulu. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, indak sampai malaikat Jibril tu ketampe Nabi menerima perintah salat. Ambo sampai siko diizinkan Allahnya ya Rasulullah. Kalau pai engkau kateh ba'a, tawakal moja. Jadi manusia yang lebih tinggi imannya lebih baik dari malaikat. Manusia yang sangat rendah imannya lebih jahat, lebih rendah derajatnya dari binatang. Bu, ibu iman ibu ingin tinggi dari malaikat atau ingin rendah dari binatang? Hah? Serupa Nabi itulah hendaknya. Maireh-ireh lah. Ya kan? Jangan rendah dari binatang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi ketika diundang di Allah menerima perintah salat tu, nyo dapat cobaan. Semua jawab orang Sumatera Barat gini, Pak. Ambo kemenakan ambo, Bu. Dokter keduanya tertimbun di jembatan kembar. Lah lebih 20 hari baru suami bininya. Suaminya alunya sampai gini. Iya kan? Nah ini. Kalau musibah untuk Nabi itu tanah longsor lo dulu, enggak. Sebab memang di Arab tuh kita lihat, enggak mungkin tanah longsor untuk sementara. Bab itu kayu-kayu gadang, enggak ada di sini. Bukinya tuh strukturnya batu. Ya kan? Jadi musibah untuk Nabi itu. Istri beliau meninggal. Istri beliau itu tidak sembarang padusi, Pak. Tidak sama je ini apa. Siapa nama beliau? Khadijah binti Khuwailid. Nah, bagaimana ibu Khadijah itu akhlaknya? Ketika Nabi menerima dakwah pertama, Nabi kedinginan. Dirangkul oleh malaikat Jibril. Lari beliau pulang. Tiba di rumah, selimuti Ambo Khadijah. Selimuti hari dingin. Tak tanya di Bu Khadijah tu, Bu. Nyo ambil selimut tabah tu nyo selimutan. Tak ada tanya-tanya. Kau nyo calik lah tabi paluah Nabi siko. Tu Nabi lah maimbau istriku. Baru Ibu Khadijah. Ya Rasulullah, kenapa engkau sangat cemas pulang di Gua Hira tadi? Apa yang terjadi? Di ma gajah menyubarang mengkokaru haye di muaro. Tu baso tu sangka tu. Ya kan? Barusan datang malaikat Jibril. Saya disuruh membaca, saya tidak pandai. Apa kata Ibu Khadijah? Paman Nambo masih hidup. Orang yang bijaksana masih taat menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Pahiwa kesinan. Siapa paman Ibu Khadijah itu? Waraqah bin Naufal. Apa kesinan? Apa kata Waraqah? Ya Muhammad, bergembiralah engkau.
Artinya yang dikatakan Allah dalam kitab Injil ternyata engkau. Engkau telah dilantik menjadi rasul. Tapi setelah ini cobaan akan banyak. Orang yang sayang kepada engkau selama ini akan membenci engkau. Yang tidak beriman. Engkau adalah orang jujur akan dituduh pembohong. Kalau saya masih muda, saya akan membantumu Muhammad. Jadi ternyata itulah kebijaksanaan Ibu Khadijah. Kalau Khadijah tu sangka tu, nak baca meh minta selimut je lah gaib serupa ikut je. Ya kan? Tambah luko suami tadi tangannya tersaik pisau dia agi lo cukup. Kok luko di pisau tampak darah 2-3 taweh penawa. Sanang menindak tampak bakeh jo betadin jo sehat jo. Tapi kalau diari suami sedang ketakutan tu, itu ndak luko di pisau. Itu luko di lidah. Luko di lidah sari ubeknya bu. Mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin ndak mangasan, di dalam menaruh dandam. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi. Di luar lipik nantak berubah, di dalam cair tiok ragi. Di kalau ada suami ibu tak tumbuh paham bamanuang-manuangnya jangan diari ndak bu. Bujuknya bau minyak GPU. Uri-uri pungguangnya dah. Bangko manuang-manuang dah. Sampailah kadinda. Kita suami isteri ko kan kabayo iyo dah. Ditambah jo pantun je. Dia dapat pantunnya dia bu. Habis ada dan tunjuan. Jangan lalok nak. Ibu kalalok kemari kita menangah kaji. Si muncak mati terambau. Kaladang membawa ladiang. Lukolah pau keduanya. Suami isteri diminangkan bau dah. Samo jauh jangan tabiang. Adonyo tabiang tago. Dek basanda kau. Adonyo awu ndak runtuh. Dek basanda kata. Bagilah kesedihan yang ada di dalam hati Kakanda. Mudah-mudahan istri Kakanda ini bisa mencarikan solusi. Atu rasu disiram maya mawan nandak biareh di santan. Tagak bapayung awan bak mandi dia nak sungai. Sanang hatinya. Ndak kata tinggani bu dia. Tapi kalau serupa tadi ibu siaplah untuk dimadu. Lain terang ada ibu dia ngecek dong. Nah itu. Kalau di baga-baga istri itu siaplah untuk dimadu. Andaikan habis uang engkau ya Rasulullah, habis simpanan saya, putus jembatan ke suatu kampung untuk menghubungkan jalan, galilah tulangku untuk jeruji jembatan ya Rasulullah. Itu kata Ibu Khadijah. Habis piti ambo, tabung ambo di BRI, di Bank Syariah. Ya kan? Kali tulang ambo. Kalau Khadijah tu sangka tu piti lakinya sana Nabi ni. Ni. Bapak Ibu yang terhormat. Istri nan serupa itu tu dah meninggal. Ndak sampai setahun dah meninggal lo tulang punggung. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, finansial, PT, cash flow. Ya kan? Siapa tulang punggung? Itulah Abu Talib. Membela beliau. Orang Quraisy segan dengan Abu Talib. Jangan diganggu Muhammad. Sagan awak jo Abu Talib. Jadi narancak tampai sagan. Bukan tampai takui. Abu Talib kena meninggal. Bamang korusuh nalo Nabi Abu Talib tu meninggal bu ya. Abu Talib tu memelihara Nabi saja umur 8 tahun. Sampai Nabi begini. Sampai jadi Rasul. Tapi Abu Talib indah amuh masuk Islam. Aku nak membuat Nabi Rasul. Ketika dia sudah sakratul maut. Apa kata Nabi? Ya Allah. Sadarkanlah paman nambo ko ya Allah. Ada nang kambo kecil engkau beliau. Sadarnya lihat. Paman sudah banyak membantu Islam. Islam ini agama Allah. Keponakan paman ini diangkat Allah jadi Rasul. Tinggalkanlah agama berhala itu.
Anyo kodenya dek dun sanaknya Abu Lahab. Jan. Agama nenek moyang ada ngadi turi agama anak tu. Nah. Jadi gengsi gua. Apa kata Abu Talib? Ambo sayang ke engkau Muhammad. Pi untuk memasuk nambo ke Islam disuruh membaca itu. Biarlah ambo menyandang langit jo bumi. Jo isi-isinya daripada membaca itu. Akhirnya Nabi menangis. Turun ayat. Bang kau nangis Nabi. Sebab orang kafir tidak ada pertolongan. Iya kan? Apa bunyi ayat itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Itu pelajaran mabuk. Kalau ada dun sana pak, dun sana kontan, saibu sama bapak, nyo ndak pernah salat, pampuk, pajudi, judi online, pelarian bini orang, iya kan? Apa ya nyo kemati ndak ada tobat dah. Jangan pak tunjuk la ilaha illallah. Jalan kau ndak pernah nyo tampuh, maka tentu dia di kalau nyo pak kuah bawa sekrete kuah sedang nyo payah, begitu nyo, iya kan? Matinya gitu. Jadi bagaimana Pak Ustaz diazab Abu Talib itu? Iya. Cuma lagi keringanan di Allah. Bu. Ibu tadi yang mau tanya masuk surga ingin atau masuk neraka? Tapi yang mau tanya cak lain. Ibu ingin mencari Abu Talib kena azab. Ada nan ingin? Itu jawabnya indah. Nan bisa mencari Abu Talib karena azab tu orang masuk neraka. Apa azab untuk inyo pak? Basipatu api, bajalan-jalan di atas tapi neraka. Tak masuk ke dalam doh. Pakai sipatu api. Baitu dipasang sipatu api itu menggalagak banak kate hancur semua daging dan tulang. Ya Allah, apalagi masuk neraka. Itu azab untuk Abu Talib. Sampai kapan? Khalidina fiha. Ibu-ibu yang datang malam kini, kau jawab pak, kau orang beruntung. Untungnya, layamu masuk Islam. Kok balik na doso ibu nanti dari Palo tu dibakar di neraka, lu transit namanya. Iya kan? Abeko ibu dikeluar maliak lah habis dosa dibakar tu, ini masuk ke surga lah. Pertanyaan ambo dulu sih kok. Ibu ingin langsung masuk surga atau transit dulu di neraka? Bertanya ambo cik lagi, boleh? Tadi 2 kali kotak infak jalan. Yo, ada nantak magi. Jujur saya lah ada nantak magi. Orang kikir ko bahasa Arabnya bakhil. Bakhil tu al-bakhil inna sajarah finnar. Bakhil itu adalah pohon kayu yang ada di neraka. Karena besarnya pohon kayu itu, maka dahan jorantiangnya menjulai ke lantai batu. Ya ke seluruh dunia lah. Siapa yang berpegang tangannya ke dahan kayu bakhil akan diseret ke neraka. Jadi orang bakhil masuk neraka. Tuan kau ingat, jadi sekurang-kurangnya beko kena dulu kotak tagak dekat tonggak tu. Nama nanalun masuk ke sinan. Lai terang ibu dia micik tu. Supaya jangan masuk neraka. Bu, ibu Allah pai ke Pariaman. Allah. Bedanya coba tu sangkau Sopiaman. Kalau dia awak lari kan, asinan cigin.
Kalau awak buang air ketek, bahasa sangka apa? Ha? Awak buang air ketek, apa bahasa sangkanya? Kalau di bahasa tak kanciang. Kalau di kompuh, konciang je. Kalau si kuah. Kalau di Pariaman ke sungai. Ke sungai aja kau buang air ketek tu. Kalau di pesisir tak kuyu. Ya kan? Jadi ada ustaz orang Pariaman tu, bertanyalah jamaah kau kayaknya. Ciri-ciri orang bakhil tu George. Hari hujan payungnya kapi. Tak aja ondanya iri. Kok kemakang gulai ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi di sini lalu ni saji. Itu bahasa Pariaman. Jadi kikir itu di nama nantak maisi tadi masuk ke kotak tapi kau di. Nyo ada lo ketika kotak kau jalan ada orang pura-pura lalu. Ala tanpa kotak kau nyo jago le. Ya. Itu besar. Kenapa? Besok belum tentu kita bisa berinfak lagi. Siapa yang menjamin kita masih bisa hidup 2 jam, 3 jam, melaki tengah malam, melaki pagi? Tidak ada. Sekarang saya tanya jemaah yang datang ini, sehat tidak semua? Sehat. Mahibu datang. Iya kan? Tidak siku lantai batu ko datang. Tapi datang. Itu tandanya sehat. Namun orang sehat kok bisa tidak meninggal? Pulang mengaji beko, salah seorang jemaah ko paniang. Dia bawa dia anaknya ke rumah sakit, pasang sadonya di dokter. Sewantanya menghilang dokter, impus nak jalan. Badok pecah pembuluh darahnya di kudu, ndak adanya leci. Ya kan? Tu tahu pengurus masjid ko. Nyumuman dia masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang antusias mendengarkan kajian Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, anguk berbalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke dirayah. Lah bapisah badan jo nyawa. Beliau sekarang mayatnya telah terbujur di rumah duka. InsyaAllah sudah subuh, mari kita melayat bersama-sama. Kira-kira orang yang datang kau tahu sadonya? Enggak kan? Apa tanya-tanya, siapa meninggal. Tunan basanda ditunggak menengah kaji itu je. Bisa tak? Bisa. Ibu nambah sanda jangan takut. Itu contoh saja. Nantak basanda kau bisa mati. Jadi kita tidak tahu. Maka kalau ada kesempatan beramal saleh, berinfak dan bersedekah, berarti Allah merayu kita dengan sangat. Kamu berinfaklah, akan saya masukkan ke dalam surga. Bu. Jadi dek duo nan kanduang meninggal selaku manusia Nabi rusuh. Dapat dibu pantunnya orang rusuh kematian kau. Lain. Habis ada yang tunjukan. Jalan lo nak. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang. Patang-patang ke Tanjung Sabah. Pukuh duo ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rancangke. Tagak di ujung tanah lapang. Dibuang pandang ke piai. Mai jau padi tengah sawah. Sari ko indak banang kanduang. Ibarat lado ndak bapaga. Jawi jo kambiang kamarancah. Itiak jo ayam kamangake. Urek layu batang tajungkang. Mungkin lamo ke mungkin sansai.
mungkin kecaya jadi tanah. Cuba ulang balik. Bara sampiran tidak. Ya kan? Nah, tapi pantun orang Minang itu, ya serupa itu narusuh Nabi, mungkin kecaya jadi tanah, enggak. Nabi itu akidahnya kuat. Baure cakam ke tanah, jauh taunjam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekkan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Iya kan? Ndak terpukul na Nabi itu. Rusuh yo. Iya kan? Maka didatangilah oleh malaikat Jibril atas suruhan Allah. Manga beliau ketika rusuh tu, apa nyopai ke karaoke? Atau pai ke disko? Ndak, beliau pergi ke Masjidil Haram. Kok tak tumbuh jalan kenapa tak sorong bajak ke batu? Larilah ke masjid. Salat 2 rakaat, menangis berdoa kepada Allah. Ndak ada kusui nan tak selesai, ndak ada karuah nan tak janih. Kalau kita memohon ke Allah, sedang beliau memohon ke Allah, tu tiba Jibril. Nyopapah Nabi Muhammad, kita berangkat. Kemana? Dari sini ke Baitul Maqdis dulu, beko awak naik kalangi, kita bengong-bengong sa Nabi. Orang pai manggaleh dari Makkah ke Palestina tu, itu sapakan jo kudo tu. Kudo kencang tak larinya? Iya kan? Sapakan, pulang balik. Iko kateh langi, barangke waktu Isya, sesudah salat Isya, menjelang subuh lah tiba balik. Kenapa? Karena peristiwa yang luar biasa itu bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Jibril, tapi kehendak Allah. Setiap yang luar biasa, Allah pasti memuji dirinya. Kece Allah ke dirinya ketika memperjalankan Nabi itu, subhanalladzi. Ini dasarnya Pak, supaya iman kita mantap. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Di Nabi itu tidak berjalan sendiri. Ambo tadi itu ibu-ibu syukuran mendoa di rumah anak adik di Baso di Sungai Cibadak. Anak buah anak itulah nama mantan ambo kemari. Kalau ambo jalan saya dari Sungai Cibadak Baso tadi ke pai ke lantai batu, kualah ketibo. Anak kecil ketua aku. Iyalah buya galadi ana buya Rizaldi. Lalamu ndak kemari, kini diundang sekali-sekali ndak lo datang ke Lerat. Ya kan? Tapi bangko ndak tibo dek berjalan kaki. Tapi diperjalankan tadi dengan mobil. Yang kedua apa? Kenapa perjalanan itu sukses? Asra, sudah asra'a. Nambah jalan itu tidak sembarang orang. Siapa? Malaikat Jibril dan Nabi. Orang barasih. Tidak ada pernah judi online. Tidak ada utaknya, isinya itu. Tidak, Pak. Nah, orang yang bersih. Iya kan? Sudah itu alai. Perjalanan itu tidak sembarang. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi awak Pak, apa musibah nan dapet, perjalanan itu jangan diubah dari masjid ke masjid. Awak kebanyakan mengko ndak salah saya awak Pak. Dia awak minal lapau ilal lapau. Tu bampuk meja yo batu domino. Tambah kalut pikiran. Amba belum pernah mencelik orang main domino, letak batu tu. Subhanallah. Nyo sambunglah dek kawannya. Alhamdulillah. Lihat dong. Iya kan? Tak ada. Iya kan? Sudah tu alai. Jalan yang ditampuh Nabi itu barakna. Sudah diberkahi oleh Allah. Jadi sajak di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai menembus ke atas,
ke alam yang paling tinggi, tidak ada yang bisa mengganggu. Ya kan? Setan, jin, iblis, mak lampir, gondorowo, suster ngesot, alai, sundel bolong. Nah, kini bertanya ibu, ambo ke ibu nana cok nonton film moral tu, pemeran sundel bolong tu perusi atau laki-laki? Perusi. Suster ngesot, gondorowo, mak lampir. Nah, jadi orang perusi kok memang banyak kurang ajar, ya kan? Ditakwilkan jadi bintang film horor nang kurang ajar. Ini pindah awak do itu bintang film dan itu tu, ya kan? Nah, ada laki-laki je, perusi itu saudara. Tapi wanita sekarang sudah banyak kesatuan pengajiannya. Allah bisa tidak mengubah takdir? Bisa. Kalau zaman Nabi Isra Mi'raj itu dan diberitakan Nabi, isi neraka itu banyak perusi. Dan itu bisa ibu memohon kepada Allah. Allah akan mengubah takdir. Baca rohnya. Tiru istri Fir'aun. Bu, istri Fir'aun Islam tak? Yo, siapa namanya? Asyah. Lakinya kafir, malah sangat sasiknya kecil dirinya Tuhan. Tapi melayani suaminya yang kafir itu tidak ada tandingannya, bu. Ya kan? Pagi-pagi kalau nyoka memasak, nyo tanya lo, Dafir, nang kalamak samba Dafir. Ibu lucu itu ke suami ibu. Bertanya suami, amenu awak kini dah alantak salah na dogo. Barau dah magi pitihnya banyak na tanya. Apa akan masuk surga berusi itu? Bu. Tu istri Fir'aun. Masuk surga enggak dia? Iya, semenjak sekarang sudah dibikinkan rumah oleh Allah di surga. Adonan samalang-malang nasib suami istri. Kedua-duanya masuk neraka. Siapa? Dapat di bu ayat tu mah. Siapa? Abu Lahab. Ya kan? Tu laki bini masuk. Ada Nabi itu masuk surga sama bininya. Tu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, kini ibu-ibu, bapak-bapak, ambo suruh ibu memilih. Ibu ingin serupa Fir'aun jo Asyah, ingin serupa Abu Lahab, ingin serupa Nabi Muhammad, atau ingin serupa Nabi Ibrahim. Ibrahimnya Muhammad masuk surga. Nama ibu pilih. Pilih Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tu berbini dua. Apa kena ibu? Ibu pilih aja serupanya. Ambo lagi ibu pengertian le boleh. Ndak ba lagi laki ibu berbini cik le. Sebab dibulihan de Allah. Ya kan? Ada ayatnya jangan dibantah dulu dangan kecil dengko dulu. Ya kan? Fankihu mata balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu, kamu suka dengannya. Masna, tak ada cik tu. Dua. Wa thulatha, berapa? Tiga. Wa ruba. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang terjadi kehendak Allah. Malah Allah mengecekkan tidak satu pun daun kayu satu helai nan menguniangnya kemudian tangga ditampuknya jatuhnya ke bawah. Itu semuanya izin Allah. Ya kan? Nah, ini dia. Bu. Jadi barangkelah Nabi.
dalam kesadaran yang tinggi. Walaupun perjalanannya cepat. Nabi tetap melihat ketika Isra itu, perjalanannya ke Baitul Maqdis, ada orang menyabik padi, lawa buah, masak, disabik, tumbuh je balik. Bamang kucu itu na nikmat untuk inyo tu ya Jibril. Itulah percontohan umat engkau yang tidak putus-putus bersedekah untuk anak yatim, rumah tahfidz segala macam. Pokoknya pitih itu lalu sekiranya nyo selalu lalu lihat. Amade padi sabik itulah, padi sabik tumbuh, masak padi tumbuh, sabik tumbuh lalu lihat. Nampak lo di Nabi dalam perjalanan cepat tu orang melakak kepala jo penokok. Itu siapa itu ya Jibril? Itulah umat engkau yang masuk Islam tapi tidak salat. Tandonyo Islam cik senyo. Bersunat. Tu nyo ndak salat. Tu melekat kepala nanti. Ya kan? Padahal dalam kecepatan tinggi perjalanan Nabi. Sudah tu dinaik andi Allah kata. Menampuh langit. Langit itu kan berlimpik-limpik ya bu, Pak. Ambo membayangkan dulu modeko langit berlimpik. Dalam Quran 2 tu. Sab'a samawat, 7 lampi langit. Yang kedua dalam surat apa namanya? Sab'an shidada amma yatasalun dah. Surah apa tu? An-Naba. Ya. Itu. Kira langit kau melengkung. Bukan lurus bertenggek-tenggek serupa itu. Bumi awak kau tak masuk dalam lingkungan langit yang pertama. Isi bumi kau, jo bumi itu, ketika Nabi naik ke langit yang pertama, hanya sebesar permata yang terletak di pasir. Sagadang itu bumi kau dilihat dari langit yang pertama. Sagadang Haris Tawardi. Bumi ko ba sagadang permata cincinnya nampak di atas langit yang pertama. Ya kan? Naik Nabi ke langit yang kedua. Langit yang pertama dengan bumi dilihat sebesar batu cincin. Itu sampai ke langit yang ketujuh. Jadi makin kateh langit kau makin gadang melengkung. Langit yang ketujuh itu semua langit dan bumi itu dilingkungnya. Di atas langit yang ketujuh itu seluruh langit yang ke bawah dilihat seperti batu permata terletak di padang pasir. Tejo-ijo seseketik. Awak isi dari bumi. Ya kan? Jadi manusia kok ketek indak nampak kodo dari langit yang ketujuh pi karengkang gadang. Tu manusia kok. Badan ketek karengkang ya kan? Sakit mengaluh sama yang ndak amuah. Tiba lami di langit yang ketujuh. Lai paijo melekat kateh dari itu. Ndak, tabakam Muhammad. Melihat kebesaran Allah yang disaksikan sendiri oleh Nabi. Dan di Sidratil Muntaha itu terletak sorga. Dan beliau diberi kesempatan melihat sorga itu. Saat itu Nabi bersimpuh. Apa kata Nabi kepada Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Apabila ibu membaca itu kini ibu, ketika salat, nang kamu tanyuan, orang Islam ndak salat apabila nyo membaca itu. Itu narusuh awak bu, nyo Islam. Apabila orang ndak salat membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Apabila orang ndak salat membaca siratal ladzina an'am. Jadi setelah kita pengajian malam kini, ingat-ingatlah anak bujang awak, nak gadis awak, suami awak, kalau ndak salat ya bu.
Orang tak salat tu neraka sakar. Nerakonya tak sembarang neraka dah. Neraka sakar. Sangat panas. Jadi bagaimanapun sibuknya bapak ibu, salat jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kan ada di dalam adek awak menyepik nak daruh merapulai kau. Pakai baban tinggi-tinggi, pakai sirah, pakai tikulu. Orang azannya cuah saja. Pahia mantap merapulai itu tempo nanya salat gak cik waktu. Baik kau ada nak daruh kanya nikmati. Nan tukang kipih kau anda pe. Salat tinggal lah tu. Ya kan? Ala takalok sedia teh kurisi panjang. Nyo jagoan dek suami. Dia yang boleh latih mana dah. Subuh saya mau salat besok lain. Subuh nyo salat nyo kareh lo usalli nyo. Usalli pardal borongan zuhur asar maghrib isya subuh. Ya. Aduh guru majan usalli fardal borongan. Tidak ada. Salat itu bukan 5 kali tapi 5 waktu. Bukan 5 kali. 5 waktu itu waktunya tertentu. Nah, kata Nabi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lah ada untuk awak bacaan itu tu, ndak memuji Allah saya. Karena Nabi lagi kesempatan melihat nikmat Allah linuriyahu min ayatina. Makanya puji Allah tu dek Nabi. Itu nak kita ulang-ulang dalam salat. Apa jawaban Allah kepada Nabi? Assalamu alaika. Ayyuhan nabiyyu. Sampai sini dulu. Ada tak nanuntuk awak nan diucapkan Allah tu? Indak pak, bu. Ibu nan sekolah agama tatangkok ka tu engkau. Hai Nabi, selamat engkau, hai Nabi. Lihat untuk Aristawardi. Tidak. Keselamatan untuk engkau ya Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan Allah sendiri bituan, Nabi sendiri bituan Allah tu nyo. Tapi Nabi itu sayang kau orang lantai batu. Sayang kau orang 5 kaum. Sayang kau orang Sungai Jambu. Sayang kau orang Sungai Tarap. Sayang kau orang Sungai yang. Jawab Nabi, assalamu alaina. Keselamatan buat kami. Tak tahu tak Pak? Iya. Wa ala ibadillahis salihin. Tak tahu tak Pak? Tak tahu. Aja itu sayangnya Nabi kawak. Itu nang kita ulang-ulang dalam salat, Pak. Orang nan tak salat pabilonya macam itu. Artinya apa? Komunikasinya putus dengan Allah. Itulah orang yang paling rugi. Jangan tinggalkan salat. Salinglah bersilaturahim. Jangan ada yang bermusuhan. Semoga kita disatukan pula oleh Allah nanti di dalam surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.